Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Mun, dan di video kali ini kita akan membahas terkait dengan pendaftaran implementasi kurikulum merdeka ataupun IKM ataupun kurikulum merdeka. Jadi tahun ini ya Bapak Ibu, kita semuanya itu ke kurikulum merdeka. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan terkait dengan bagaimana cara mendaftarnya dan bagaimana kalau kita sudah terdaftar tahun 2023 itu bagaimana Pak Mun. Nah, di sini akan saya bagi dua sesi. Sesi pertama saya akan menjelaskan untuk yang sudah terdaftar di tahun 2023 dan yang akan mendaftar, artinya dia belum pernah terdaftar implementasi kurikulum merdeka di tahun 2023 ataupun sebelumnya ya. Nah, jadi proses ini semua Bapak Ibu bisa lakukan dengan handphone ataupun dengan HP-nya Bapak Ibu. Silahkan nanti Bapak Ibu buka aplikasi platform Merdeka Mengajar ya, ataupun yang ada di laptop juga bisa. Bapak Ibu bisa ketik di sini PMM ya di Google untuk mendaftar via laptop ataupun via PMM itu sama ya, platform Merdeka Mengajar. Bapak Ibu klik aja di sini paling atas. Nah, di sini Bapak Ibu untuk mendaftar itu harus menggunakan yang namanya akun belajar ID kepala sekolah yang sudah Bapak Ibu miliki ya. Nah, di sini Bapak Ibu klik di bagian buka PMM. Nah, di sini langsung nanti Bapak Ibu bisa masuk, diklik masuk. Nah, silahkan nanti Bapak Ibu masuk dengan menggunakan akun belajar ID-nya. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan yang pertama, bagi bagi sekolah yang sudah terdaftar di tahun 2023 ya. Nah, di sini Bapak Ibu ada menu yang namanya kegiatan terkini, saatnya cek status dan satuan pendidikan Anda ya. Bapak Ibu klik aja di bagian ini. Nah, untuk sekolah yang sudah terdaftar kemarin di tahun 2023 2024, baik itu mandiri berubah, mandiri berbagi, dan baik itu mandiri belajar, mandiri berubah, dan mandiri berbagi, itu semuanya masuk dalam kurikulum merdeka dan otomatis dia akan masuk ke dalam yang namanya kurikulum merdeka ya. Jadi nggak ada lagi pilihan mandiri belajar, mandiri berbagi, pokoknya yang tiga itu tidak ada lagi, semuanya merujuk ke kurikulum merdeka ya, sesuai dengan peraturan yang terbaru. Nah, jadi bagi yang belum terdaftar sama sekali, apakah itu sekolah baru ataupun kemarin dia tidak terdaftar di kurikulum merdeka, itu mendaftar kembali. Nah, jadi Bapak Ibu ya, ketika melihat video ini, tolong cek segera status sekolah Anda itu apa. Kalau memang sudah terdaftar di tahun 2023 ya, seperti ini kemarin, baik itu mandiri belajar, mandiri berubah dan berbagi, itu silahkan nanti Bapak Ibu periksa kembali. Nah, kalau sudah hijau seperti ini sudah terdaftar, jadi tidak usah mendaftar kembali ya. Jadi seperti itu bagi yang sudah terdaftar. Nah, bagi yang belum terdaftar ya, ini akan kita masuk lagi ke dalam step yang kedua ataupun part kedua. Itu bagi yang belum terdaftar, silahkan nanti Bapak Ibu juga login ke platform Merdeka Mengajar ya. Jadi waktu pendaftarannya ini hanya 2 hari ya Bapak Ibu, sampai tanggal 20. Jadi Bapak Ibu tolong bagi yang sudah melihat video ini jangan lupa untuk share ke teman-temannya, ke grup-grupnya, untuk supaya dia tahu tentang informasi ini ya. Nah, jadi nanti bagi yang belum terdaftar itu silakan nanti buka di guru.kemdikbud.go.id, linknya nanti saya sertakan di deskripsi video. Nanti silakan Bapak Ibu ke bagian buka PMM ataupun dari PMM-nya sendiri ya, itu bisa ya, karena ini saya menggunakan laptop. Jadi saya loginnya di web. Kemudian klik masuk. Kemudian nanti Bapak Ibu silahkan menggunakan akun belajar ID-nya ya. Menggunakan akun belajar ID kepala sekolahnya. Nggak boleh punya guru, itu wajib punya kepala sekolah yang terdaftar dalam aplikasi Dapodik ya. Nah, kemudian klik continue. Nah, selanjutnya Bapak Ibu silahkan nanti ke menu yang tadi ya. Ke menu yang tadi silahkan cek status satuan pendidikan Anda, klik di bagian ini. Nah, bagi yang tidak terdaftar, dia ataupun belum terdaftar ataupun sekolah baru ya, mungkin sekolah baru tahun ini ataupun dia baru aktif di semester 2 2023 kemarin sehingga tidak sempat mendaftar, itu
menunya akan tampilnya seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi menunya akan seperti ini, nanti silahkan nanti Bapak Ibu klik daftarkan sekarang. Nah, jadi itu tidak lagi memilih mandiri belajar, mandiri berbagi, mandiri berubah, itu tidak lagi kita pilih. Itu langsung merujuk ke kurikulum merdeka untuk tahun 2024 dan 2025 ya. Jadi Bapak Ibu kalau ingin memilih itu ada 3 opsi di sini. Yang pertama, mungkin sekolah baru dia tidak belum bisa melakukan persiapan kurikulum merdeka, itu dia bisa memilih di tahun berikutnya ya. Jadi selama 3 tahun diberikan keleluasaan untuk dia memilih gitu ya. Nah, di sini ada notif di bawah, kalau dia pilih tahun 2024, Anda bisa mulai menerapkan kurikulum merdeka dalam pembelajaran tahun 2024-25 sesuai dengan Permendikbud yang baru, karena kita Permendikbud yang baru itu harus menerapkan kurikulum merdeka full ya. Kemudian 24 dan 25 masih menggunakan kurikulum yang diimplementasikan sekarang sesuai dengan Permendikbud yang baru ya. Ajak tenaga pendidikan melakukan persiapan penerapan kurikulum merdeka. Kemudian masih menggunakan kurikulum yang diimplementasikan sekarang sesuai dengan Permendikbud yang baru ya. Jadi diberikan 3 tahun, kalau memang dia ingin menerapkan 3 tahun ke depan, ya silahkan ya. Berarti dia, kalau dia memilih misalkan di sini, berarti dia menerapkan di 26 sama 27, tahun ajaran 26 sama 27. Tapi kalau dia menerapkan misalkan di 2025 sampai 2026, ya silahkan ya. Nah, kemudian kalau dia memilih ya di tahun 24-25 itu silahkan. Dan akan nanti di tahun 25-26 dia tidak usah mendaftar lagi ya, karena sudah. Nah, jadi ini tergantung daripada kesiapan satuan pendidikan untuk menerapkan kurikulum merdeka. Jadi Bapak Ibu, saya sarankan untuk langsung menerapkan yang namanya implementasi tahun 24 dan 25 ya. Nah, jadi kedepannya itu tidak memilih lagi ya. Nah, jadi seperti itu. Kemudian klik yang namanya pilih dan selesaikan pendaftaran. Nah, kemudian di sini ada unduh surat ya Bapak Ibu, ada surat yang di bagian ini, Bapak Ibu unduh aja di bagian surat ini. Nah, nanti Bapak Ibu silahkan menandatangani ya, menandatangani surat tersebut. Nah, ini dia suratnya. Surat persetujuan nama, jabatan, memberikan persetujuan kepada ya, ini kalau dia swasta ya Bapak Ibu. Jadi kalau swasta seperti ini ya, kemudian nomor HP-nya, kemudian nama, kemudian ini nggak harus pakai kop juga ya Bapak Ibu. Kalau pakai kop juga boleh, kalau nggak pakai kop juga nggak apa-apa ya. Jadi seperti itu. Kemudian nanti tanda tangan di bawah ini. Kalau memang dia adalah yayasan ya ditulis siapa ketua yayasannya, kemudian nanti tanggal berapa ditanda tangan, baru di upload ya, diupload di PDF kan. Nanti di bagian ini maksimalnya itu 2 MB. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Oke, jadi Bapak Ibu klik di bagian untuk cek sekarang ya. Ini saya ulangi, kemudian klik daftarkan sekarang. Nah, kemudian nanti silakan pilih di bagian implementasi tahun 2024-2025. Kemudian klik pilih dan sesuaikan pendaftaran. Kemudian tadi sudah ada unduh formatnya, Bapak Ibu unduh, dan nanti dia seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi yang paling atas itu adalah ketua lembaganya ataupun ketua yayasannya, data-data seperti ini. Kemudian di bawahnya itu data ke kepala sekolahnya. Kemudian nanti baru di tanda tangan dan dicap ya. Capnya cap ketua yayasan ataupun cap ketua lembaga. Nah, kemudian pilih filenya. Kemudian klik open di bagian ini. Jadi filenya itu 2 MB ya, 2 MB. Kemudian klik lanjut. Maksimalnya 2 MB. Nah, setelah pendaftaran berhasil, baru Bapak Ibu lihat rekap pendaftaran. Nah, jadi kalau sudah terdaftar seperti ini Bapak Ibu sudah bisa menerapkan yang namanya kurikulum merdeka tahun 2024 dan 2025. Nah, jadi
SK akan dikeluarkan oleh BSKAP sebelum tahun ajaran baru nanti ya Bapak Ibu bisa melihatnya, dan Bapak Ibu juga bisa melihat kalau Bapak Ibu ya ini batasnya itu sampai 20 April ya, bisa diubah jadi sebelum 20 April. Jadi 20 April itu besok ya, bulan depan ya. Jadi diberikan waktu sekitar 1 bulanan lebih. Jadi Bapak Ibu batasnya itu 20 April. Jadi Bapak Ibu bisa mengubah itu pendaftaran opsinya. Misalkan mau ubah opsi ya, silakan Bapak Ibu ubah. Tapi kalau tidak ingin diubah ya silakan di back ataupun kembali. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya, untuk pergantian itu sebelum 20 April, dan nanti silakan Bapak Ibu lakukan pendaftaran seperti yang sudah saya jelaskan. Untuk info lebih lanjut silakan nanti Bapak Ibu mengunjungi yang namanya kurikulum Kemdikbud.id. Di sini sudah ada terkait dengan regulasi terkait dengan implementasi kurikulum Merdeka, dan Bapak Ibu bisa juga baca di bagian kurikulum Kemdikbud.id. Di sini sudah ada terkait dengan kurikulum Merdeka, bagaimana permen-permennya dan sebagainya. Nanti sudah ada di bagian ini ya Bapak Ibu. Jadi klik aja di bagian rujukan, nanti Bapak Ibu akan melihat regulasi terkait dengan kurikulum Merdeka ya, permen-permen apa yang membahas terkait dengan kurikulum Merdeka, dan nanti akan juga ada surat dari Kepala BSKAP ya yang menerbitkan terkait dengan sekolah-sekolah yang menerapkan implementasi kurikulum Merdeka di tahun ajaran 24 dan 25 di tahun ajaran baru. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.